Kalau medisnya itu namanya APU. A itu alert, ya, peringatan. P itu pain itu dengan rasa sakit. Atau V itu verbal. Kalau U itu adalah unrespon. Korban atau masyarakat yang terjatuh ini dia tidak merespon, ya. Seperti ini. Bangun. Atau bangun, ya, seperti itu. Terus yang kedua, ketika dia tidak bangun, kita sudah curigai bahwa dia mengalami henti nafas. Apa yang kita lakukan? Kita cek nadinya. Nah, cara cek nadi jangan sampai kita tuh menghilangkan seperti ini, ya. Kita nggak tahu sekarang masyarakat sedang pinter-pinternya, ya, di sini, ya. Ketika kita melakukan bantuan, ternyata malah ketika dia mencoba untuk video, pikirannya adalah mencekik, padahal kita tidak mencekik, ya. Kita hanya cek nadi. Caranya gimana? Ketika kita berdiri di sebelah kiri, kita cek nadinya di sebelah sini. Di sini tidak ada nadi. Apa itu? Langsung kita lakukan RJP, ya. Walaupun kita posisinya seorang diri, lakukan RJP itu seterusnya sampai bantuan itu datang, ya, sampai secapeknya kita, sampai ada orang yang mau bantuin kita, gitu ya. Nah, bagaimana cara RJP-nya? Ini, ya, di tulang dada kita nih. Di sini ada puting di tengah-tengahnya, ya. Nah, posisi dalam melakukan RJP menggunakan sini, Pak, telapak paling ujung di sini. Nah, bagi yang ideal mungkin yang paling kuat adalah sebelah kiri, seperti ini. Kalau yang kanan, saya kanan, seperti ini. Jadi tangan mengapal seperti ini, yang sebelah kiri, untuk mengunci tidak adanya, kalau kita gini takutnya sana, ya. Ini tetap posisi mantapnya, ya. Kita lakukan seperti ini, Pak. Nah, untuk melakukan RJP ini posisi 90 derajat lurus, jangan seperti ini. Ada yang di sinetron kan supaya seperti ini, ya, ini, ya. Ataupun misalkan dia terlalu kiri ke sini, jadi harus posisi 90 derajat. Nah, untuk melakukan kompresi atau penekanan itu kita harus posisinya sangat kalau kecepatannya itu kedalamannya itu 5 sampai 6 cm dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit, ya. Seperti ini, Pak. Nah, yang mendorong kekuatannya itu bukan di tangan, tapi di pundak, ya, bahu. Kalau di tangan seperti ini. Nah, ini tangan. Kekuatannya ada di tangan. Ini tidak akan maksimal. Tekanan kita untuk si jantung itu biar denyut, kan kalau kita RJP ini kita tekan tulang dada, kita tekan supaya si tulang dada ini menekan jantung. Ditekan gini, ya. Nah, diperes. Dengan cara seperti itu. Kekuatan kita sebenarnya yang paling kuat adalah di bawah. Kita tekan seperti ini. Berapa banyak? Kalau ada 2 penolong, itu 30 banding 2. 30 untuk kompresi, 2 untuk melakukan ventilasi. Kalau misalkan kita punya seperti ini, alat seperti ini, karena ada namanya face to mask. Sebenarnya masyarakat, semua masyarakat di Indonesia ini seperti ini. Ini dipakai, kita taruh di sini pasien. Kita beri ventilasi untuk teman kita yang melakukan ventilasi selama 2 kali. Bagaimana caranya biar ventilasi ini bisa masuk ke paru-paru? Kita lihat kembangan dadanya, bukan perutnya, karena bisa jadi salah masuk, bukan masuk ke paru-paru, tapi malah masuk ke perut, saluran cerna, begitu, ya. Nah, bagaimana caranya? Kita lakukan. Kalau pasien ini kita tidak curigai bahwa dia adalah patah tulang leher, kita lakukan namanya head balancing lift, ya. Ini kita tarik, Pak. Nah, supaya jalan nafasnya kebuka. Ketika orang mau ngasih bantuan, masuk dia di paru-paru. Nah, ketika masuk, kita jangan cuma lihat tanah. Yang kita lihat adalah dadanya. Apakah dadanya dia ini mengembang atau tidak, gitu kan? Nah, dia ini mengembang atau tidak? Gitu. Tapi kalau kita curigai bahwa dia adalah
patah tulang leher, misalkan dia terjadi kecelakaan dan tidak sadar, jangan sekali-kali kita melakukan tadi dari sini. Ya, kita bisa beri nafas bantuan dengan menggunakan teknik jaw thrust. Jaw thrust itu si dagu daerah rahang bawah ini kita turunkan ke bawah, terus ini kita naikkan ke atas. Sininya kita naikkan ke atas ini. Rahang kita tekan ke bawah dengan jempol. Ini pembukaannya ini naikin ke atas. Tapi jangan kalau yang tadi kan itu sini. Ini kita naikin gini. Kalau yang jaw thrust tadi gini. Kita buka dan seperti itu. Oke, Bapak Ibu bisa pegang di sini kalau Bapak mumunya. Nah, ketika kita melakukan tekanan ini, ternyata ada yang patah tulang tiganya. Nggak apa-apa. Yang penting posisi tetap di tulang yang tengah. Ya. Nanti yang ini kita buat jantung itu memompa otak, darahnya itu mengalir ke otak. Karena fungsi kita kejut jantung ini melakukan kompresi ini supaya apa? Supaya pembuluh darah yang ada di jantung itu suplai oksigen yang ada di jantung itu tetap masuk ke otak. Ya, kalau misalkan dia otak udah nggak dapat suplai oksigen dalam waktu yang tadi kami bilang itu golden periodnya, mau dilakukan resusitasi sebanyak apapun nggak akan bisa. Atau istilahnya kalau misalkan memang dia hidup, dia koma begitu ya. Jadi ketika emang menemui masyarakat atau korban yang jatuh, kita cek dia tidak ada respon, nadinya tidak ada, kita langsung lakukan CPR, RJP ya, sampai bantuan itu datang. Kalau misalkan emang udah sampai dia ternyata belum ada nadinya, berarti emang dia udah jadinya udah tidak bisa berhubungan dengan darah. Gitu. Ya, Nanti saya tambahkan. Jadi kalau untuk pelaksanaan RJP seperti ini, usahakan jangan jadi pahlawan sendiri. Artinya maksudnya Bapak Ibu tidak bisa melakukan ini sendiri, karena sangat capek Pak. Bapak bisa peragakan coba melakukan paling banyak 100 kali ini sudah sangat capek. 100 kali ya. Jadi tangan itu harus lurus terus, itu terus-terusan capek. Apalagi mau sampai 30 menit atau sampai datang petugas medis, itu sangat-sangat lama. Artinya Bapak Ibu harus bergantian, makanya usahakan paling tidak 2 minimal. Jadi gantian terus. Untuk saat ini masa pandemi tidak disarankan untuk mouth to mouth atau seperti itu ya. Jadi terus melakukan kompresi hingga bantuan datang.